Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan ayat 48. Memahami salib dan Paskah. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu kita mengikuti Misa Jumat Agung dan Misa Paskah. Apakah kita sudah benar-benar memahami arti dari kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya bagi hidup kita? Apakah kita pernah merenungkan hal ini?
Dengan kematiannya dan kebangkitan Yesus, dosa-dosa kita telah ditebus olehnya. Kita dimuliakan olehnya. Dengan salib itu, kita menuju keselamatan dan kemenangan. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dengan cinta kasih-Nya yang besar, memberikan jalan kebenaran, jalan kehidupan, dan kekuatan kepada kita untuk mengatasi dosa, keputusasaan, dan kematian. Walaupun banyak persoalan selama kita hidup di dunia, namun dengan bersandar dan berpegang pada Yesus dan firman-firman-Nya, kita mempunyai harapan sehingga mampu melewati semua itu. Namun, banyak juga kita yang seperti Thomas, tidak percaya kalau tidak melihat secara nyata kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Silakan dijawab dengan jujur. Apakah kita percaya firman-firman Tuhan Yesus dalam Injil? Mungkin kita sering menganggap itu hanya sebagai cerita. Ingat saudari-saudara, firman Yesus itu hidup. Kita perlu duduk tenang, berpikir, merenung, dan terbuka pada bimbingan Roh Kudus, sehingga meresap di dalam hati kita dan pikiran kita. Firman-firman itu menyatu di dalam kita, dan kita di dalam firman. Sudahkah kita melaksanakan perintah Yesus dalam bacaan Injil tadi? Yaitu kita percaya apa yang ditulis di kitab Taurat Musa, kitab para nabi, Mazmur, dan juga Injil. Dan apakah kita sudah menyampaikan perintah Yesus dalam bacaan Injil tadi, yaitu tentang pertobatan dan pengampunan dosa? Apakah kita sudah menyampaikannya kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada lingkungan kita, dan kepada sesama kita? Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami benar-benar memahami makna salib-Mu dan kebangkitan-Mu, dan mengerti serta memahami firman-firman-Mu dalam hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.